Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Ruli, Bakemono Garage. Tahun baru, project car baru ya kan. Jadi di depan saya ini sudah ada satu unit untuk project car 09. Jadi project car 08 kemarin alhamdulillah sudah terjual. Nah sekarang kita masuk ke project car baru, yaitu project car 09. Ini adalah Toyota Yaris tahun 2007, tipe J, transmisinya matic ya kan, dan warnanya ini light atau soft blue. Yaris dengan warna biru seperti ini saya bilang jarang yang pakai ya, bukan langka. Jadi kalau langka mungkin cuma 1-2 doang. Nah ini jarang yang pakai. Kenapa saya bilang jarang? Karena saya pernah lihat beberapa yang pakai juga warna biru seperti ini Yaris. Jadi di Yaris itu dominannya warna silver, terus hitam, merah, dan putih. Saya dapat mobil ini dari orang Sukabumi juga ya kan, daerah Cibadak. Dan mobil ini saya intip 2 minggu ke belakang dengan proses penawaran yang sangat alot banget. Asli ini yang punya mobil susah banget ditawar ya kan. Tapi alhamdulillah akhirnya mobil ini bisa jatuh ke tangan saya. Untuk kondisinya mobil ini bisa dibilang sangat mulus ya untuk tahun 2007. Karena untuk tahun 2007 biasanya kondisinya nggak kayak gini ya kan. Jadi untuk cat ini bisa saya bilang 95% cat original dan nggak ada yang belang sama sekali. Cuman ya maklum lah, namanya juga mobil dipakai, beberapa penyok-penyok ada lah seperti itu. Seperti biasa untuk episode pertama ini kita review dulu kondisi mobilnya luar dalam. Nah jadi untuk bagian depan ini seperti yang saya bilang catnya original, terus nggak ada yang belang. Sol-solannya untuk bagian depan ini mudah-mudahan saya nggak salah ya, nggak ada sol-solan seperti itu. Untuk kondisi headlamp ini sangat bening banget ya kan. Dan ini sudah terpasang lampu aksesoris tuh di bagian grill bawah yang warna kuning tuh. Jadi tuh warnanya putih, kalau dinyalain kelap-kelip. Nah untuk kondisi headlampnya seperti ini ya. Ini sangat bening banget tuh. Jadi sepertinya untuk kerjaan di mobil ini, di Project Car 09 itu nggak akan terlalu banyak ya kan. Jadi untuk di bagian body ya paling benerin lecet-lecet dikit lah ya, sama penyok-penyok dikit gitu. Nah jadi oh iya satu nih, ini ada yang salah gaul juga nih pemilik sebelumnya. Jadi ini kondisi bempernya masih rapat, cuman nggak tahu kenapa malah dikasih klip ya kan. Asli sayang banget ini. Coba kita buka dulu klipnya. Tuh, bempernya ini masih rapat, klip-klipannya masih ada semua. Cuman sayang banget ini salah gaul, kenapa malah dipasang klip bemper seperti ini. Jadi kan kalau kita copot klipnya itu nanti ada bekas lubang ya kan, karena ini kan di skrup, jadi nanti bolong-bolong. Nah yang sebelah satunya itu klipnya udah saya lepas, jadi kondisinya ya bolong-bolong. Asli ini sayang banget sumpah. Jadi buat teman-teman nih yang punya mobil masih mulus, ya jangan pasang klip-klip kayak gini lah ya. Ini pertama ya jelek juga, ngeganggu, dan fungsinya juga buat apa kalau bempernya masih bagus. Kemudian ini untuk di bagian cover spion. Jadi saya udah gatal duluan nih ketika mobil sampai ke rumah. Ini kan kondisinya lampunya mati sebelah nih, yang sebelah sini. Jadi langsung saya bongkar, langsung saya benerin juga. Dan ternyata covernya warnanya udah peyang juga. Jadi ya kemungkinan nanti akan saya custom nih untuk bagian cover spion. Selanjutnya kita ke bagian kaki-kaki nih. Jadi ini saya dapat kondisi seperti ini ya. Ini pakai velg Yaris juga, cuman ini Yaris tahun 2010 ke atas kalau nggak salah. Jadi untuk velg bawaan Yaris 2007 sama dengan Vios G 2007 yang modelnya bintang 5 kayak gitu. Dan untuk velg ini nanti akan saya copot, ini nggak dipakai. Jadi buat teman-teman yang minat dengan velgnya silahkan nanti langsung aja DM ke Instagram Bakemono Garage. Nah ini salah satu penyok ya, ada titik-titik penyok di bagian fender depan dan juga di bagian tengah bawah tuh. Untuk di bagian sini udah segitu doang penyoknya. Untuk velgnya ini sama, speknya kayak yang depan. Kaca film ini terpasang berapa ya, 60% kayaknya gelap kayak gini. Dan juga sudah terpasang talang air. Ini untuk nut-nutnya masih lempeng semua, nggak ada yang menceng-menceng segala macam.
Nah ini untuk di bagian backdoor. Nah ini penyoknya satu, di sini satu nih tuh kelihatan. Untuk di bagian bumper belakang juga beberapa titik-titik ada yang lecet. Yang paling parah coba mana tadi, ada yang apa, goresannya lumayan dalam. Nah ini dia nih, kayak gitu ya. Jadi kayaknya untuk cat ini nggak akan saya cat dulu, jadi udah biarin gitu aja dulu. Nanti mungkin terakhir-terakhiran aja kita kerjain untuk di bagian cat-catan. Nah kita lihat isi di dalam backdoor. Nah ini aduh maaf ya belum saya rapiin semua. Jadi ini dongkraknya ada, terus ya begini-begini bawaan dari mobilnya. Ini karpet buat apa lagi? Nah untuk bagian bagasi belakang ini kecil banget ya, karena mobilnya kan hatchback. Nah ini kita lihat bagian penyimpanan ban serep. Tuh, ban serepnya masih ada, komplit segala macam, berikut dengan cover-covernya. Gak ada yang hilang dan gak ada yang patah. Untuk klip pengunci cover tempat ban serep ini masih lengkap ya, nggak ada yang patah segala macam. Cuman ini kondisi bludrunya agak kotor, jadi nanti akan saya bersihkan. Sekarang kita lanjut ke bagian dalam nih. Ini aduh itu ada apa namanya buat dongkrak. Ini sorry belum saya beresin juga. Nah ini untuk kondisi jok belakang ini sangat amat mulus banget, nggak ada sobek, nggak ada bekas rokok segala macem. Cuman ya kalau kotor wajar lah ya, namanya juga mobil bekas. Jadi nanti untuk jok belakang nih, si fabriknya ini kita bersihin. Nah untuk jok belakang Yaris ini bisa dilipat ke depan ya, dan bisa di setel juga sandarannya ke belakang gitu. Nah untuk jarak lipatannya seperti ini, jadi dari bagasi bisa tembus ke kabin nih. Nah kayak gini ya, jadi ini lumayan luas untuk bagasinya tuh, asalkan kita nggak bawa penumpang di belakang. Selanjutnya untuk di bagian depan nih, kita lihat dulu. Nah untuk karpet standar Yarisnya masih ada tuh, cuman kondisinya nggak terlalu bersih-bersih amat. Jadi nanti akan saya bersihkan juga. Ini udah dilapis pakai karpet karet. Selanjutnya untuk di bagian jok. Nah untuk bagian jok ini ada sedikit minus. Jadi mana tadi ada bekas rokok, ini bukan, ini kayak bekas air. Nah ini segini doang, ada bekas sundutan rokok. Sisanya aman, nggak ada yang sobek, nggak ada yang aneh-aneh pokoknya. Dashboard juga sama, cuman ya kondisinya ini bekas lem-leman apa ya, mungkin boneka yang kepalanya bisa manggut-manggut kayak gitu. Ini untuk laci dashboard semuanya masih bagus, klip-klipannya masih rapat semua. Jadi mungkin ini adalah salah satu faktor mobil ini alot banget ditawar dan dilepasnya sangat susah banget. Jadi mobil ini yang saya lihat sih PR-nya sangat sedikit banget. Sekarang kita lihat ke bagian pengemudi. Nah saya duduk dulu ya. Nah untuk yang pertama kita lihat bagian setirnya. Ini untuk setir tekstur kulit jeruknya masih ada. Biasanya tahun 2007 ini untuk bagian setir itu biasanya karetnya udah pada pecah dan udah pada rusak. Kilometernya ini 145.000, cuman sayangnya ABS-nya nyala sama lampu remnya nyala. Jadi mungkin nanti akan saya benerin terakhiran aja. Audio standar ting-ting, pokoknya intinya ini mobil standar ting-ting semua. Untuk di bagian atap ya kotor-kotor, bekas ini kayaknya bekas krayon ya. Tuh, nanti ini gampang kita bersihkan juga. Tuh kotor-kotor kayak gini. Terus di bagian tarikan, nah ini nih door trim ya, ini udah dibungkus pakai stiker karbon. Jadi kayaknya si plastik warna beige ini udah gosong. Jadi mungkin ini dipakai buat naruh rokok. Jadi kalau plastik ketemu panas ya udah. Nah gosongnya kayak gini, kuning kayak gini.
tapi plastiknya nggak sampai meleleh atau patah segala macam. Jadi mungkin nanti ini akan saya rekondisi lagi supaya kondisinya lebih mantap. Nah, ini untuk tipe J ini sudah terpasang electric mirror tapi belum retract. Jadi untuk melipat spionnya masih manual pakai tangan. Tapi untuk ngatur kacanya kita udah bisa ngatur pakai tombol ini. Jadi nggak terlalu repot lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Nah, ini nih bagian yang paling seru. Coba kita buka dulu kap mesinnya. Untuk mesinnya ini sama persis atau plek-plekan dengan Toyota Vios Gen 123 ya. Ini mesinnya 1 NZFE. Jadi untuk perawatan dan spare part segala macam ya nggak usah repot lah ya, karena udah tahu mesin kayak gini tuh pertama bandel, partnya murah, dan perawatannya juga mudah banget. Untuk kondisi mesinnya ya kotor seperti ini, tapi nggak ada yang basah, nggak ada yang rembes segala macam. Ini kering loh. Dan untuk maticnya ternyata ini enak banget, responsif ya. Jadi kalau tahu rasanya pakai matic kayak gini enak ya. Dari dulu mungkin saya beli matic, tapi dulu duitnya belum sampai kalau beli matic ya. Jadi makanya dulu sering ngambil X-Taxi aja gitu, karena kan harganya lebih murah. Cuman sekarang kayaknya saya nggak akan ngambil lagi X-Taxi. Ini udah terpasang kabel apa nih ya? Ini masuk ke dalam kayaknya. Jadi untuk kabel ini nanti kita urut di episode berikutnya. Kalau kabelnya ini buat keperluan lampu-lampu aneh ya, mungkin kabel ini akan saya copot aja. Nah, jadi karena tangan saya gatel begitu mobil ini sampai ke rumah ya, beberapa udah saya kerjain. Ini yang pertama plat nomornya udah saya copot-copotin dulu. Kemudian tadi seperti yang saya bilang cover spion dan lampunya ya, ini udah saya copot. Pokoknya untuk video bongkar-bongkar kita mulai dari episode 2. Kemudian untuk harga nih, untuk Toyota Yaris tahun 2007 Matic ini hasil survei saya sendiri ya dari marketplace. Range harganya dari 80 juta sampai 90 jutaan. Cuman ada beberapa yang jual di bawah harga 80, misalnya 70, terus 60. Itu rata-rata yang saya tanyain pajaknya mati. Ada yang mati 3 tahun, ada yang 5 tahun sampai harus ganti kaleng. Seperti itu. Harga segitu untuk unit standar ya. Jadi bukan unit yang sudah modifikasi. Oke guys, jadi segitu dulu aja video review saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya Ruli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.